Okay, jadi ya. Oh no. Okay. Okay, jadi sebelum itu saya mulakan dengan welcome everyone lah. So we have quite number of people. Okay, 7 orang. Okay, 7 nombor yang begitu baik. Okay. Tuan cakap 7 is a complete number. Jadi kita semua pun complete. Tapi kita dialu-alukan tembawa lebih ramai rakan-rakan kita untuk kita punya Bible sharing hari ini. Okay, jadi if everyone is ready with your Bible on your tablet or at your side, please say, okay, Beatrice. Okay, Beatrice. Okay, Okay, Beatrice. Beatrice. Okay, Okay, Bebet. nice. Macam Dora the Explorer, okay? Okay, jadi mari kita tunduk kepala. Kita minta Roh Kudus supaya kita dapat betul-betul memahami apa yang diingin kita sampaikan. Yo, kena spotlight, okay? Tanah-tanah kami bukan syurga satu-satunya yang kami puji, yang berkuasa, yang mampu mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Kami belajar, Tuhan beri kami fokus yang banah, biar kami Roh Kudus kami nemu apa yang sebenarnya kami belajar, biar kami gunakan sepenuh ilmu pengetahuan wisdom yang kami dapat untuk share kasih orang bukai. Berkati rakan-rakan kami yang nolih beserta kami, itu juga yang beserta kami pada minggu itu, this session, biarlah Engkau mencukupkan kami, jaga family kami, dan biarlah semuanya diperkenankan, non. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Alhamdulillah. Apa stamina orang satu, okay? Okay, jadi apa yang berlaku pada sahabat ini adalah kita akan belajar satu parable, okay? This parable is like very special. Kenapa? Sebab nanti kita tengok kenapa. So first, if you ada Bible, dan kalau kamu fokus dengan kita punya poster hari ini, kita akan belajar pasal pengarap buah anggur begitu. So, ada Bible, sila buka kepada buku Matius. Matius 21, Matius 21 verse 33 until 36. So, kalau kita tengok tajuk besar dia situ, saya guna bahasa orang putih lah kan. Okay, memartabatkan bahasa antarabangsa, okay? Adalah the parables of the tenants, okay? Ataupun perumpamaan tenants, penyewa, begitulah, okay? So, a little bit background kepada story ini ataupun setting adalah, ini adalah towards the end of the Matthew. So, kita tahu towards the end, semakin dekatlah kita dengan the big event lah, okay? Or I'll say the biggest love ever shown kan, yaitu kematian Yesus kan. Jadi ini adalah beberapa story ataupun parable ataupun I'll say satu minggu terakhir dia, okay? Apa yang berlaku adalah the closer dia tu the Calvary, jadi banyak parable yang dia buat, okay? Dia nak memanfaatkan semuanya yang dia ingin sampaikan untuk membuka mata orang di sekeliling. So, kita tahu before this parable ada beberapa parable yang lain. So, I'll categorize this into 3 main lah. So, this is apa yang mereka berbincang ke pasal penguasaan. Okay? Bagaimana Jesus establish dia sebagai satu authority. Okay? I'll say that way lah. But if you don't understand, okay, you maybe can read it later lah. Huh? So, first, kalau kita tengok dua event ke depan adalah bagaimana mereka question about the authority of Jesus kan. Kalau you perasan dalam Matius 21 ayat 23 hingga 27 mereka berbincang pasal John the Baptist. Mereka bincang pasal origin. Okay, lepas tu continue lagi berbincang lagi. Lepas tu the parable of the two sons. Okay, dua anak lelaki. Okay, so basically kita tahu apa yang dia try categorizekan di sini adalah pasal this orang ini dia tak nak ikut, tapi dia buat. Ada orang cakap ni dia nak ikut tapi dia tak buat. Okay, jadi itu adalah satu categorical yang berlaku. Dan pada pada hari ini kita berbincang pasal Matius 21 ayat 33 ayat 46 lah. Okay, 46, iaitu the parable of the tenants. Okay, before we start, we got few friends lah. Hi Vanessa, hi and Atik. Okay, so welcome to our group. So hari ini kita akan belajar this parable of the tenants. Okay, di Matius 21 hingga ayat 33 hingga
46. Okay, before we start again, sorry I didn't prepare any slideshow, but I hope everyone can keep up with me lah. Okay, so selain daripada itu, boleh saya tahu beberapa anyone here familiar with the story? Rachel, are you familiar with this story? Okay, Rachel saya punya target student hari ini. Apa tanya Debet? Adakah anda familiar dengan cerita ini? Dah baca, tapi kalau familiar tak tahulah. Tapi kalau sudah baca, sudah lah. Okay, so tak apa, kita boleh go through one by one. Okay, so if kita tengok dari who is that? Hi Abin, welcome to the group. Okay, so just proceed lah. So Matthew 21 verse 33 hingga 46. So apa yang berlaku dalam cerita ini adalah mengenai satu perumpamaan. Ada beberapa main character. Okay, saya list down kan main character dia dulu sebelum kita cerita. So kita ada landowner, orang yang punya tanah. Lepas tu kita ada penyewa. Lepas tu kita ada servant. Okay, dah 3. Lepas tu kita ada the son of the landowner. Lepas tu kita ada the vineyard. Okay, so ada this 5 benda lah. Okay, so kalau kita tengok dari ayat 33, we'll go slowly, don't worry. Okay, jadi apa yang berlaku sini adalah, saya baca in bahasa Melayu. So dia cakap, listen to another parable. Okay, so there was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a fence in it, and built a watchtower. So basically dia cakap, dengar sini ada satu parable. Okay, so basically ada satu tuan tanah. Jadi dia nama pun dah tuan tanah kan, tuan landowner. Jadi dia ada satu tempat. Apa yang berlaku adalah dia tanam vineyard, okay, macam ladang anggur gitu. Jadi apa yang dia buat adalah di ladang anggur itu dia pun buat pagar, okay. Yalah sebab di tanah orang macam ini haiwan datang kan. Jadi dia buat pagar dan dia letak wine press tempat mereka pijak itu anggur. Lepas tu dia buat watchtower, okay, tempat dia macam dia observe apa benda. Jadi itu yang berlaku di situ. Lepas tu, if you baca lagi ayat, apa yang berlaku adalah dia pun menyewakan, okay, the landowner, mempunyai tanah ni, dia pun sewakan this vineyard to other people lah, okay, dia to farmers, okay. Dan apabila dia sewa, dia pun move to another place, okay, dia move to the another place. Dan ayat 34, okay, apabila waktu harvest time ini approach, apabila mereka kan sudah mengusahakan ini ladang, jadi apabila hendak menuai, dia pun the landowner ataupun empunya tanah ni pun hantar dia punya orang gaji untuk collect lah, untuk fruits. Okay, this is my tanah. Dan nanti kalau ada tu, saya pun akan ambil part. Macam that is the norm, how it should be kan. Okay. Tapi bear in mind lah, kalau kita nak tanam benda, okay, macam bapak saya kan, dia tanam durian kan, contoh lah. Dari saya form 5 sampai sekarang pun belum ada hasil because it takes a long time. So imagine lah, actually this taking a few moments lah, few times lah. Okay, lepas tu ayat 35 adalah the plot twist lah. Okay, so apa yang berlaku adalah apabila orang gaji tu datang nak ambil hasil-hasil untuk tuan punya tanah tu, apa yang orang penyewa tu buat adalah ada 3 benda yang dia buat. Okay, first he says the servant. Okay, in bahasa Melayu apa mereka panggil seize ni? Menangkap, begitulah. Menangkap servant itu, seorang dia pukul, seorang lagi dia bunuh, okay, sampai tadi. Okay, seorang lagi dia terjam dengan batu. Okay, so not a good thing ya kan, kalau kita fikir orang datang, servant yang tuan kamu hantar, lepas tu apa yang penyewa ni buat? Mereka bunuh, mereka stone, mereka beat. Okay, jadi the next step apa yang tuan tu buat adalah ayat 36. Okay, boleh kita minta Angel, can you baca ayat 36? Okay. Ya. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Okay, jadi tuan rumah itu, thank you Angel ya by the way. Good reading. Okay, jadi apabila yang first event berlaku, okay,
Jadi si tuan tanah pun tidak give up lah. Saya hantar lagi lah another team of servant. Tapi apa yang berlaku? Mereka pun menerima nasib yang sama. Okay. Mereka kena pukul, mereka kena apa? Mereka kena kena stone, kena kill. Jadi last resort adalah dia keluarkan the golden card lah. Okay, so ayat 37. So I give this honor to Vanessa. Can you read ayat 37? Okay, Vanessa tadi kita pass kepada Google. Boleh kau baca ayat 37? Mau dalam English ke BM? English pun boleh. Tak nak BM, sorry. Matius 21 ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka pegani. Okay. Okay, jadi the last card yang tuan tanah tu bagi adalah first yang servant kena bush, second hantar kena bush juga. Jadi first, sekali ni saya akan hantar anak saya sebab dah lah anak saya, darah daging saya, memang ada relation, saya confirm mereka respect kan. That is what he thought. Jadi ayat 38 adalah apa yang kita lihat. So saya akan bacakan ayat 38. So but when the tenants saw the son, they said to each other, this is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance. So dia bagi reverse card pula. Tadi tuan rumah ingat macam nak confirm dia akan bagi the tanaman, tapi apa yang tenant ni buat, penyewa ini buat, apabila mereka lihat anak tu, this is the golden opportunity. Ini waris dia. Kalau kita bunuh dia, confirm dia punya inheritance ataupun harta-harta dia kita yang akan ambil. Jadi mereka pun ayat 39, so mereka ambil dia dan mereka bawa dia keluar daripada tempat itu dan mereka bunuh dia. What a story. Lepas tu ayat 40 adalah back to the apa yang Jesus say. So Jesus say, therefore when the owner of the vineyard comes, what will he do to the tenants? So dia tanya satu soalan ini. This is a very important question. So apabila kalau Jesus tanya, apabila orang yang punya tanah tu datang, apa yang akan dia lakukan kepada tenants itu? So respon yang this setting is mereka berbincangkan, ada spiritual leaders, ada Pharisees. Datang. Jadi apa yang mereka reply kepada soalan Jesus adalah ayat 40. He will bring those wretches to a wretched end. They replied, and he will rent the vineyard to other tenants who will give him his share of the crop at harvest time. So basically, in a way, ataupun in a simpler way, apa yang respon mereka kepada seorang Jesus ni, confirm lah tuan tanah itu akan bawa orang-orang yang wretched, tak guna, orang-orang yang licik ini dengan pengakhiran yang tidak bagus, dan mereka pun bagi respon yang, dan mereka akan tukarlah penyewa tu sepatutnya kan, and he will rent the vineyard to other tenants. So tenants tadi yang tidak bagus itu yang bunuh dia akan tukar dengan tenants yang baru. Itu respon mereka. So the new tenants dia characterize ini sebagai someone yang akan bagi share of the crop. So ayat 42 adalah Jesus pula bagi another reverse card. So I like this story. Lepas tu apa yang berlaku adalah Jesus said to them, have you never read in the scripture, the stone the builder rejected has become the cornerstone. The Lord has done this and it is marvelous in their eyes. So basically Jesus replied mereka dengan this passage. Nanti kita bincang once again this story. I'm just gonna go through superficially right now. Lepas tu ayat 43 adalah satu word of wisdom yang kita semua perlu bear in mind lah, which is, jadi therefore I use English lah, if you ada bahasa Melayu, think easy juga untuk faham. So ayat 43 is the kesinambungan of Jesus respond kepada satu passage scripture tadi, iaitu therefore I tell you that the kingdom of God
will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed. Okay, so basically apa yang dia katakan di sini, maka kingdom Tuhan ataupun kerajaan Allah akan diambil alih dan akan diberikan kepada orang yang actually function, orang yang akan bagi kamu hasil kan, bagi yang return kan apa yang mereka patut buat. Dan sesiapa yang jatuh kepada batu ini, batu ini merujuk kepada passage di atas tadi, yang di ayat 42, akan broken to pieces. Tapi orang yang kena timpa akan confirm romo. Jadi itulah dia punya respon. A bit deep, but don't worry. We're gonna go through it again later. So apabila ending of the story is 45 and 46 lah. So apabila this chief priest, these Pharisees dengar, mereka pun tahu, he knew what they were talking about. Saya rasa mereka pun rasa macam, oops, hey, that's me, macam tu, Jadi itu yang mereka rasakan. Dan 46, mereka dengan mereka punya ego, dengan mereka punya mind yang sudah haywire, mereka pun look away to arrest him, but they were afraid. Sekiranya mereka mencari cara untuk memerangkap Jesus dengan menangkap Jesus. So right now, are you all familiar with the story? I need responses, yeah. Well, quite a few number of people. Hello, welcome, friends. So are you familiar with the story? So we got thumbs up for Remy. Yang lain familiar, boleh? So I'm just gonna go through once again. So kita ada 5 karakter. Tuan tanah, penyewa, orang gaji, servant, orang gaji, son, and the vineyard. So apa yang berlaku adalah I just want everyone to clear lah. So basically ada satu tanah, ada tuan tanah, dan dia tengok semua tu, dia repair dia punya tanah, dan dia bagi penyewa dia untuk jaga, dan dia pergi ke far away. Lepas tu apabila dah nak harvest, tuan tanah pun hantar servant, hantar orang gaji untuk ambil hasil kan. Tapi penyewa-penyewa yang tidak beberapa function ini, mereka buat benda-benda yang tidak bagus. Stone, kill, and buat semua benda yang tidak bagus. Mereka bunuh, mereka seize, mereka tangkap dengan mereka mereka terjam dengan batu. Lepas tu tuan tanah tidak give up, dia hantar lagi servant, same thing happen. Tuan tanah keluarkan the last result, the last cut. Dia hantar anak dia, dan dengan harapan mereka betul-betul bagi dia hasil, tapi the tenant dengan mereka punya kasihkan yang tidak function itu, mereka pun bunuh. Dan kita tahu respon, dan Jesus tanya satu soalan yang penting, kalau kamu, apa yang kamu nak buat sebagai tuan tanah? Dan Pharisees tu jawab, dan Jesus bagi mereka satu pembukaan mata, ada eye-opening statement lah, which is statement yang dia quote dari Alkitab, from the scripture. So dan ending dia adalah actually tuan tanah tu ada terkesima, dia ada kena sikit, dan dia pun target untuk tangkap Jesus. Sebab mereka sudah begitu taksub, dan mereka betul-betul sudah tidak puas hati. Jadi now the plan is we gonna try to interpret this into a few stories lah. Jadi sekarang takutnya saya. Jadi anyone, sebelum saya start to share more, if you guys ada any addition or anything to correct me, please do so ya. Because more involvement, I think the more kita faham dengan cerita ini. So mari kita lihat, start dari ayat pertama cerita ini. So kita tahu, listen to another parable. So kita tahu dia diikuti dengan parable of the two sons, dua anak lelaki, dan kita tahu how it goes lah. Orang-orang yang jangan saja kamu proclaim tapi kamu tidak buat. Jadi sebaliknya kita proclaim dan kita buat, that is the right thing. So here ada satu karakter landowner. This story, this first setting about this vineyard, dia begitu berkaitan dengan satu prophecy in the Bible. Mari kita buka kepada
tidaklah kita akan baca, tapi sini dia ingin refer kita kepada satu yang pernah dia nyatakan di buku Isaiah. Okay, so if you ada Bible, you can just go through Isaiah 5 verse 1 until Isaiah chapter 5 lah. Okay, so mari kita go to Isaiah chapter 5. Okay, kalau you dah dapat this chapter, this specific chapter, kita tahu tajuk besar dia adalah The Song of the Vineyard. Dan cerita kita pun ada berkaitan dengan this vineyard. Okay, kalau yang tidak faham apa yang saya sebut vineyard ni adalah ya ladang anggur. So actually dia begitu related tau. Jesus quotekan satu cerita yang mereka sudah asal tidak biasa lah. Mereka kan mengkaji Alkitab. These people studies the Bible. Okay, jadi Jesus gunakan this setting supaya mereka faham. Tapi ada beberapa perbezaan tau dalam Isaiah ni dengan cerita ini. Tapi apa yang saya ingin highlightkan is that this story ada berkait rapat dengan Isaiah 5. So apa yang this character yang I'll list down just now. Actually this character dia represent ada benda yang dia represent. Okay. So now I'm just gonna say it out lah. Okay, so first is the landowner. So this landowner, dia represent siapa? Dia represent the God, the Father lah. Dia represent Tuhan Bapa, okay? So second is the vineyard. So apa yang vineyard ini represent adalah the Israel, okay? The nation of Israel. Okay, so kita tahu kalau kita, you guys can just write it down lah. Siapa yang represent. So landowner represent God the Father. Now kita talking about vineyard. Vineyard represent the nation of Israel. So let's talk about the nation of Israel. To be honest kan, apabila saya mendengar this nation of Israel, saya takut tau. Sebab these people are very problematic. Tapi okay, kita tahu bahawa these people are Tuhan begitu cherish mereka. Okay, Tuhan begitu memilih mereka. Tuhan banyak mercy kepada mereka. Tapi Tuhan juga ada harapan bahawa mereka ini menjadi satu beacon of light to other nation. Okay? Begitu tinggi expectation mereka, tapi Tuhan kepada this bangsa, this chosen people. Tapi kita tahu it goes haywire. Okay? Mereka hilang spiritual leaders membawa direction nation ini macam spread out sampai mereka I give one term, mereka tidak menjadi as functional as they should. Okay, mereka tidak berfungsi sebagai satu structure yang Tuhan harapkan. Oh, okay. Now studied about the landowner, which is God the Father. Second is the vineyard, okay, which is the nation of Israel. Okay. Third is the tenant. So siapa penyewa yang tidak berapa baik ini. So actually the tenants is the religious leader lah. Okay, why? Nanti kita bincang. Okay, so these people are the religious leader, the Pharisees, semua itu. Dan kita tahu mereka buat benda-benda yang tidak bagus. Okay, and the fourth is the servant. So siapa servant ini represent is the prophets. Okay, nabi-nabi yang hantar, orang-orang yang Tuhan gunakan. Okay, contoh macam John the Baptist. Okay, and lastly is the son. Dan kita tahulah siapa son ini sebenarnya, right? Which is Jesus lah. Now, the story pun nearing to the death in Calvary. And now, the son yang dia ceritakan in cerita ini, cerita vineyard ni adalah referring to Jesus. Okay. So, now that I tell you guys, I hope you guys can really understand lah apa yang cerita ini ingin sampaikan. Alright. After we okay. Wait, yeah. Now talking about this parable, okay, ada beberapa banyak take back message yang kita ingin bawa balik hari ini. Sebab cerita ini dia begitu, macam nak cakap, dia begitu factual, okay, tapi dia begitu membuka mata, especially to these people. So just now we mentioned about this Isaiah kan? So, dia ada kaitan dengan vineyard, bagaimana Tuhan menggunakan vineyard, tapi dalam Isaiah, apa yang berlaku adalah vineyard itu menghasilkan buah yang tidak berapa bagus. Jadi Tuhan demolish dia. Okay, that is the simpler story lah. Itu yang berlaku di Isaiah. Tapi dalam cerita ini,
Actually dia tidak bercerita pasal buah, okay? Dia bercerita pasal orang yang handle buah-buah itu. Situ yang problem dia. Jadi that is bit perbezaan, okay? Jadi kita telah belajar about that Isaiah, and kita sudah belajar siapa karakter-karakter ini represents. And now I'm gonna point out to scripture 42 lah. Okay, so kita tahu dalam scripture 42 supaya kita semua ada total member involvement. Okay, I'm just gonna ask apa yang ada sini okay, Alvin, can you boleh tolong bacakan Matius 21 ayat 42? Matius 21 21 ayat. ayat 42. Okey, ayat 42, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yes. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Okay. Ya. Thank you. Okay, jadi apa yang ayat ini highlightkan sebenarnya juga actually saya rasa mereka familiar lah. Sebab as I told you just now, Jesus dia bukan berbincang dengan orang-orang yang biasa kan. Mereka berbincang dengan orang-orang yang mengkaji Alkitab. So Jesus apabila dia dapat respon yang confirm lah mereka buang, okay, 42 adalah awak ni tak pernah baca scripture ke? Macam tu lah in a way lah. Tapi, in a more respectful way lah. That is how Jesus replied. Dan actually, this ayat dia pernah disebut di Perjanjian Lama, which is dalam Psalm. Okay. Mazmur. Okay, Mazmur 118 ayat 22. So, mari kita tengok Mazmur 118 ayat 22. Okay. Saya dah jumpa. Kamu orang dah jumpa kah? Okay. Okay, jadi saya bacakanlah. Okay, so apa yang Mazmur 88, Mazmur 118 ayat 22 ini terangkan, actually it's the same thing. Okay, so apa yang dia sebut sini adalah, the stone the builder rejected has become the cornerstone. And the Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Sebiji kan. So kita tahu bahawa sini Tuhan memang bagi the final reverse cut kepada mereka lah. Tuhan betul-betul buka mata mereka, okay? So batu sini orang dulu kalau mereka buat benda, okay, mereka akan pilih beberapa batu lah. Betul ke tidak analogi saya ni? Tapi tolong betulkan lah. Mereka akan pilih beberapa batu dan kadang-kadang batu yang leftovers itu mereka akan jadi the cornerstone ataupun ujung, the head of the corner, okay? Yang paling ujung macam ni. Okay, jadi kita ada base, kita ada macam ni kan? Ni base, dia macam ni. Okay, jadi yang leftovers tu mereka akan jadikan the head of corner. Tapi this is very important tau. So kalau tak ada macam nak naik. Begitu pentingnya. Okay. So this was from the Lord. It is marvelous in our eye. So that is very important point yang kita boleh belajar. Dan ayat 43 adalah apa yang dia cakap. So apabila kingdom of God diambil daripada kamu dan diberikan kepada orang So basically Tuhan sini dia bagi satu penerangan bahawa kalau kerajaan Tuhan akan diambil dari kamu, akan ada pengganti kepada kamu. So kita perlu ingat bahawa tadi penyewa ini adalah referring to the Pharisees lah, the spiritual leader. So basically in a way Tuhan ajar mereka memberitahu mereka bahawa kalau kamu tidak function, okay, akan ada orang lain yang ambil alih tempat kamu. Itu yang Tuhan bagi tahu mereka, ambil kau macam tu. So ayat 44 is a question for us lah. Dekat internet pun banyak tanya soalan ini. So siapa-siapa yang fall kepada stone ini akan menjadi broken to pieces. Tapi kalau ini batu, kamu jatuh sini, mereka akan berkecai. Tapi kalau kamu di sini, batu timpa kamu akan crash.
So between these two analogy ada perbezaan dia, okay? Jadi nanti saya harap kita boleh bincangkan. Kita akan minta suara-suara daripada our friends here, okay? Pasal apa yang cerita ini ingin sampaikan. Jadi itu adalah beberapa main points yang ingin saya highlightkan lah, okay? So far everyone okay with the story? Bagi saya reaksi. Okay ke? Okay, so Okay. okay. So now, okay, Oh Vanessa boy. is okay. Oh, everyone is going thumbs up, okay? Jadi kalau lapar boleh makan, kalau haus boleh minum, okay kawan-kawan? Jadi before tu, random dulu je. Okay, kita akan proceed to the question lah. By the way, itu saya punya avocado, okay? Kalau tu je lah nak share. Okay, jadi apa yang berlaku adalah sekarang adalah saya akan tanya beberapa soalan. You guys are gonna give some feedbacks lah, okay? So before I ask you question, do you have any question to ask? Saya ada. Oh, boleh. Come. Saya ada baca dari first tadi ayat ini, saya coba pahamkan. Tapi saya belum tahu apa tuh the meaning of the whole story lah. Apa tentang cerita ni sebenarnya. The So- moral lah, tentang cerita the moral of story lah. Ya, itu saja. Saya pun tanya soalan ni. So cerita ni berlaku je kan. Tapi apa yang kita boleh take back? So before that, kita perlu throwback, okay? Apa setting cerita ini sebenarnya? So kamu tahu apa setting kepada cerita ini, Elvin? Apa yang background? Apa yang bila timeline dia? Ya, yang saya tahu tuan tanah dia sewakan kepada petani. Kalau sini bahasa Indonesia kan pengarap. Saya Google tadi maksud pengarap. Ya. Pengarap itu petani. And Okay, then so petani yeah. bila petani itu kan dah sewa. Lepas tu dah sewa tu lepas hasil membuahkan hasil. Lepas kebun tu membuahkan hasil, tuan tanah tu suruh dia punya kuli lah untuk minta sebahagian daripada keuntungan tu. Betul? Tetapi petani itu tak mau. Dia bunuh lagi yang selepas itu, bunuh lagi anak dia. Jadi yang saya dapat tangkap itulah, cakap itu saja. Oh, Itu saja lah. Yeah. So yeah, that is what is happening in the perumpamaan. Betul. Saya setuju, okay? Tapi sebelum itu kita perlu tengok dulu kenapa Jesus ceritakan cerita ini, okay? Kenapa perumpamaan diwujud, okay? So actually, as I say, okay, apabila kita belajar buku, especially in the gospel kan, semakin kita ke belakang, semakin kita ke chapter 26, semakin kita ke chapter 27, ataupun in this story adalah chapter 21, kita semakin menghampiri kepada this big event, okay? This Golgotha, the crucifixion of Christ lah kan, the greatest act of love, okay? Jadi apa yang berlaku di sini adalah if I'm not mistaken lah, and I'm sure of it lah, ini apabila Jesus menceritakan ini adalah minggu terakhir macam 1 week begitu sebelum dia menghampiri this event, okay, menghampiri penyalipan, okay. Jadi apa yang berlaku adalah begitu banyak parable yang dia ingin top up, begitu banyak peluang mata-mata yang dia ingin buka. Dan sebelum cerita ini ada beberapa lagi cerita before itu, okay. For example, kalau you perasan dalam chapter yang sama, okay, Alvin, chapter 21 ayat 23 hingga 27, mereka berbincang pasal who is this John the Baptist, okay. Jadi Tuhan nak buka mata mereka, adakah mereka betul-betul kenal siapa orang ini. Lepas tu start lagi dengan parable of the two sons, which is in 28 hingga 32. Tuhan ingin buka lagi mata mereka, siapa yang sebenarnya betul, orang yang mendengar cakap betul-betul saya ikut Tuhan, tapi dia tak buat pun kerja, okay? Ataupun orang yang deny Tuhan dan dia buat kerja, okay? So dan sekarang kita berada di this parable, okay? Tuhan ingin buka mata mereka, apa yang berlaku, situasi mereka lalui pada waktu itu adalah similar dengan apa yang
parable ini ingin katakan. Jadi take back, okay, answering to the question, take back, moral of the story. Bagi saya, yang lain boleh top up lah, Brother Rembrandt, yang lain. Sekejap ya. Okay, apa yang ingin saya fokuskan dalam cerita ini adalah bagaimana Tuhan ingin betul-betul membuka mata mereka di mana situasi mereka berada sebenarnya, dan Tuhan bagi mereka satu peluang untuk mereka betul-betul lihat apa status mereka. Okay, so kita tahu tadi saya ada senaraikan 5 main character dan tuan rumah, which is God the Father, penyewa, which is these people. So mereka tidak function, mereka bawa nation mereka, mereka sebagai spiritual leader, mereka bawa mereka punya bangsa kepada haywire dengan mereka punya ajaran, okay? Dan mereka seperti memutar-belitkan the truth, okay? Please correct me ya. Lepas tu kita ada son, which is God. Okay, dalam kes ini dia hantar anak dia dengan harapan mereka respect dia, supaya mereka dapat bagi tu balik. Tapi apa yang penyewa itu buat adalah mereka coba bunuh. Dan kalau dalam cerita ini dia memang bunuh. Dia bawa keluar dan kita tahu actually in the real setting Jesus pun dibawa ke Golgotha kan. Golgotha berada di luar Jerusalem, okay? So in a way itu pun signifikan bagaimana dia dibawa keluar dan dia bunuh, okay? And fourth is that is the 4 men lah bagi saya. The vineyard is the nation of Israel, but in this story kita perlu betul-betul fokus untuk membawa kepada moral of the story is this Tuhan yang anak, Tuhan Bapa, dan this orang yang menyewa. Okay, jadi orang yang menyewa sini adalah which is the Pharisee leader. Mereka berada di tempat yang salah. Dan ayat 43 dah cakap kan, kalau kamu tidak benar-benar tidak begitu bagus dengan kerja kamu, akan ada orang lain yang berhak akan ambil tempat kamu, akan ambil kamu sebagai kamu akan ada penyewa baru yang akan bagi saya fruit. Okay, so basically dia lawan balik dengan kalau kamu sekarang jatuh kepada batu itu, which is Tuhan, kita tahu batu itu is the cornerstone. Kalau kamu jatuh, kamu akan pecah. Ataupun kalau kamu kena timpa batu itu, kamu akan berkecai. Mana satu pilihan kamu? In a way, that is apa yang berlaku. Dan actually cerita ini betul-betul membuka mata mereka lah. Kan kalau kita tengok ayat 45, boleh kita baca? Okay. Apabila when the chief priest and the Pharisee heard about the Jesus parable, they knew he was talking about them. Okay. So apabila mereka mendengar itu, mereka betul-betul tahu bahwa mereka bercakap pasal kita. Tapi ayat 46 mereka tetap juga sebab mereka punya minda already tidak betul lah. Bagi satu lah. Sudah begitu taksub dengan pemahaman mereka sendiri. Okay, mereka pun mencari jalan untuk menangkap dia. So, do you understand apa yang cerita ini ingin sampaikan sebenarnya? Boleh saya komentar? Boleh. Okay, untuk jawab soalan Elvin lah. Elvin, sorry kalau saya campur Iban. Okay, dengan pendek kata lah untuk moral of the story-nya kan, macam kan sidak Yahudi, meaning the Pharisee lah, Pharisee part of Yahudi juga. Sidak Pharisee, sidak adalah chosen people kan, and then Tuhan merek sidak ya hak-hak istimewa, Tuhan merek sidak tanah berkanaan, and then sidak ada berikan prophets, macam-macam lah privilege yang Tuhan dah beri sidak ya kan. Tapi sidak ya nak menghargai, malah sidak ya reject prophet, sidak ya macam nak menjalankan kerja yang dah Tuhan macam nak menjalankan kerja yang Tuhan ngasuh lah. Udahnya sidak ya macam basically sidak ya nak menghargai privilege yang Tuhan berikan sidak ya. Nya mesej Tuhan madah antek kita nak menghargai kita diberi aku akan ngambilnya semula kita and bereknya gay orang ke lebih gay menghargai tanya orang ke lebih layak gay yang memang menghargai nama tempat pengai sidaya yang agak kerja pengawak pedasuh tu. Banyak lah pendek kata tadi cerita sebenarnya. Nya ilustrasi lah, nya lah pendek kata tadi. So basically
dia nak menghargai tadi berik Tuhannya bila-bila masa jak Tuhan oleh narit baru tanya ngomerek yang agak orang ke lebih gi menghargai tanya. Jelas Kelvin? So far jelas, tapi ini lagi bisa Bisa tertanya-tanya, tapi kalau soalan itu macam saya tertanya-tanya tentang namanya perumpamaan tu tadi, maka disebut non tadinya macam ini mana nama dop style, macam si kurang bah, entahlah, mungkin ku nak paham kan, nyalah, Oh mungkin kedua karakternya pahamnya, kali. Oh ya, nak lapaknya yang ada lebih macam pada lagi. Bapak berkenaan ngau kebun bah, bila orangnya kena ni, dek namanya bila tuan tanah terikan minta utai bar, kak bagi di cahaya itu kan yang minta separuh kah, sebagian dari hasil ya. So sidak ngamrai sehingga sanggup membunuh sanggup membunuh kulinya tadi, labang ngai merai hasilnya ngai tuan tanahnya. Nyala lagi berdaun tu nangkap. Nama maksud tanya. Ke di randau Yesus to adalah ya benung berandau ngau sida imam ketua-ketua imam, ngau ketua-ketua sida Farisi bah sebenarnya. Jadi tugas sida ya adalah untuk macam mula macam pengawal gereja deh, menjangkau, macam bekerja untuk Tuhan lah, melayani Tuhan ya. Tapi ada hasil dari pengawal pelayanan sida nya. Nya sida yang mereject laban kita digagak sida ya against utai ke diajar Tuhan. Ya lah sebenarnya nya sida ada te debrek ba sida sebenarnya nya sida yang munuh bala sida profet tadi sida nama nabi tadi. Kan mayo anak-anak Yesus, anak-anak murid Yesus tadi pun mayo dibunuh-bunuh sida kan. Laban sida yang oleh merek buah hasil dari pelayanan sida apa laban sida sikit nak melayani pun sida laban agak kerja pengawalnya lain tradisi sida empu adat sida empu kira pihak lah sebenarnya. Oke. Juga paham lah. Menguji macam baru. Get deh macam baru pikir baru lah tadi try question. Ya. Back to Bebe. Nanti ke bukai bisa Japan tak terangkan lah. Menu. Itu maksud aja. Okay. Thank you. Back to Bebe. Okay, jadi ya. Okay, thank you. Okay, first thank you Rachel. So thank you Rachel already that is one okay, kita belajar bagaimana ya Tuhan ingin membuka mata mereka kepada satu perkara ya. Kalau kamu layak, Tuhan akan bagi kamu, okay? Kalau kamu tidak layak dengan segala yang Tuhan telah berikan kamu, tapi kamu masih juga tidak memberikan dia the good harvest, kamu akan ditimpa kan begitu, ditimpa dengan batu. Okay, contoh. Okay, jadi anyone ada pendapat masing-masing yang ingin share sebelum ya kita proceed to the ending agenda? Ada penambahan? Jangan takut ya. Abi, ada benar yang kamu ingin tambahkan? Pas bagi orang lain. Okay, boleh. So, I like ya, siapa-siapa boleh. Tak naklah panggil nama macam kena attack je nanti. So, siapa-siapa ada idea boleh just share ya. Ada idea, I give 1 minute lah untuk kamu orang hadam cerita ini dan bagi apa yang kamu ingin sampai share. Kok semuanya malu-malu sih? Okay. So, okay. Jadi, ya. Okay, kita back to the concept lah. I'll just share the concept lah. So, this parable begitu berkait rapat dengan bagaimana
dia berbincang pasal siapa yang layak ataupun siapa yang tidak layak dan bagaimana ada involvement of the sun. Dan kita tahu bahwa ini begitu berkait rapat dengan especially the vineyard. So kalau tadi si Alvin kan dia begitu confused dengan vineyard. So kesinambungannya actually begitu berkaitan dengan Isaiah chapter 5 lah. So you can read that one, lepas tu kamu refer kepada sini. So situ dia ada bincang pasal nation of Israel and Judah. Okay? Jadi dia bincang pasal background, lepas tu kamu refer balik sini. Then kalau kamu bincang lagi, mereka cerita pasal satu cornerstone. Ataupun in a way the sun. Okay? Siapa cornerstone ini? Itu berkait rapat dengan Mazmur 118. Alright? Jadi itu adalah any reference yang kamu boleh refer untuk memahami cerita ini dengan lebih lanjut lah. Dan sekarang kita akan bincang kepada satu soalan. Kita tanya satu soalan lah. Ayat 44. Saya rasa ini penting dalam saya nak cakap penting dalam kamu betul-betul faham apa situasi kamu berada. Okay. Mari kita baca ayat 44. Okay, Matthew chapter 21 ayat 44. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed. Okay. Soalannya di sini. Apa maksud dia dalam ayat ini? Siapa yang jatuh akan dipecahkan, tapi siapa yang kena timpa akan diremukkan. Jadi apa pemahaman kamu orang pada ayat ini? Okay. Iya, saya sendiri pun tertanya tadi soalan ini sebenarnya. Ya. Sebab dia cakap batu kan, ia akan hancur. Dia cakap hancur kan, adakah hancur tu maksud dia mati kah? Ataupun ada di sebalik ayat tersirat ya? Itu saya mau tanya lah. This is a good question, yeah. So anyone want to share more about this soalan? We have Remy, we have Yaya, we have Angel. Okay. So apa pendapat kamu orang pasal ini soalan? Soalan ini. Okay. Ya. Ada soal idea? Rembrandt, brother. Saya kan dalam banyak-banyak perumpamaan ini yang saya tidak confident. Jadi itulah sebab tu saya tidak memberi apa-apa idea sebab sampai sekarang pun saya tidak berani share perumpamaan ini sebab saya masih keliru macam Alvin. Ya. Bukan saya tunggu memang saya tunggu macam yang Alvin bagi tahu tadi dia punya perumpamaan ini macam mana dia cakap tu nak nyentuh mungkinnya ya. Sebab macam yang ditanyakan tadi kan hamba-hamba ni datang mau ambil hasil daripada orang ni. Hasil itu merujuk apa? So itulah saya tidak boleh relate dalam sini. Itulah saya sedang tunggu Listi atau Remy pendapat kedua. Satu lagi soalan dari saya Boleh. berkenaan dengan apa tadi? Batu apa tu yang dibuang oleh Abdi tadi kan? Batu penjuru ya. Batu penjurunya. Nama pun saya sebenarnya nyak tak temu. Sebab kemudian Mazmur nama tadi 118. Ya pun macam menerangkan merasa sama, tapi maksud hanya berdaun tu temu dah. Bagi aku lah. And then yang pada itu ayat 44 yang jatuh ke atas batu itu akan hancur ke? Yang jatuhnya berdaun gigi timpa, nama bisik beza antaranya deh. Ianya bisik dua kejadiannya Alvin. Iya betul. Sitik siapa kelabuh ngau sitik orang ke berdiri dia tang dia kena timpa. And then ayat dia berbeza apa? Namo ba English lah. Tapi bahasa Indonesia tu ya hancur sitik entai ya jatuh ke atas batu itu. Ya akan hancur entai ya ditimpa batu itu. Ya akan remuk ke? Banyaklah soalannya.
sama mati lah, nak masuk ya dua-dua sama mati. Mungkin mati. Aku pun ada mau tu. Naman kan ni madahan. Kadang Bible tu pun masih masuk tersirat ke deh. Yang aku nganti jawapan tu. Okay. Yeah. Jadi this is a very question. Saya ada idea lah dalam otak saya. Tapi before that, I want to listen to other people lah. Okay, jadi ya kalau ya okay. Remy ada soalan? Ada any idea untuk tambah? Okay. Selamat malam kepada kita semua. Selamat malam. Saya jawab yang 44 lah. Actually, Elvin dengan Rembrandt ada sudah gambaran tadi. Ya, gambaran. So basically, yang satu tu dia jatuh di atas batu, dan yang satu lagi tu batu yang jatuh atas mereka lah. So actually perumpamaan ini kalau nak explain dalam cara yang paling simple lah, paling simple. So perumpamaan ini khas untuk umat Tuhan lah, especially. Ini antara perumpamaan yang peringatan untuk kita semua yang bergelar umat Tuhan lah, ya, bahawa semua watak dalam cerita ini, walaupun pada waktu itu Yesus khaskan untuk orang Farisi, tetapi pada masa kini, untuk kita faham, sekarang kita semua bergelar sebagai Israel rohani secara tidak langsung. Kita semua digelar sebagai Israel rohani. Sebagaimana satu ketika dahulu Israel datang daripada keturunan Abraham, dan kita pada hari ini semua datang daripada Yesus. Nah, apabila kita menerima Yesus, kita secara tidak langsung kita adalah spiritual Israel lah. Dan apa yang Yesus explainkan untuk pada ketika itu, Tuhan atau Yesus sendiri coba explain dengan mereka bahwa apa yang dia maksudkan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada mereka dan diberikan kepada orang lain. Ini menandakan pemulaannya firman Tuhan itu akan terbuka untuk bukan Yahudi sudah. So detik ini bermula pada waktu Stephen direjam dengan batu. Sewaktu pemulaan gereja Kristen, gereja Kristen yang pertama lah. Walaupun pada ketika itu anak murid Yesus mereka dianggap sebagai Kristen, tetapi officially Kristen itu bermula daripada non-Jewish lah, orang yang bukan Yahudi, dan bermula daripada bagaimana Rasul mula menginjil. So itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Dia mengambil balik hak-hak istimewa Israel yang khas untuk Israel sekarang terbuka pada semua Israel rohani. So setiap apa yang Tuhan janjikan bagi semua umat Israel yang dulu, ya, untuk kepada Abraham, semua itu adalah janji untuk kita semua juga pada hari ini. Di mana Abraham ketika Yesus pun Tuhan mengatakan kepada Abraham beberapa janji bahwa dia katakan kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti bintang, dan keturunanmu lah yang akan berbuah dan berkat daripada buku-buku, khususnya buku Deuteronomi, yang dikatakan janji yang bersyarat. Janji yang bersyarat itu merujuk pada umat Israel sendiri. Dan janji yang bersyarat itu adalah untuk semua kita. Dan itu ayat 44 itu. Di kata lain, apabila kita tahu bahwa ini untuk umat Israel. So, kamu perlu bayangkan ketika ini Yesus sedang berbicara dengan kamu. So, ladang anggur itu sudah bukan lagi umat Israel. Okay? Sekarang ini ladang anggur itu semua. Karena yang bukan Yahudi atau yang bukan Israel pada ketika ini adalah semua dikategorikan sebagai
ladang anggur lah. Kawan-kawan kita yang bukan Kristen juga, mereka dikategori sebagai ladang anggur. So, adakah kita pada saat ini, dan secara khususnya merujuk kepada Kristen itu sendiri, adakah kita telah menjalankan tanggung jawab kita sebagai vine dresser? Dan kita tahu pada saat Yesus semakin hampir, bahkan Yesus sendiri berbicara, akan ada penganiayaan. Sebagaimana tidak ada benar yang baru di bawah langit. Di bawah langit ini tidak ada benar baru. Benar yang dahulunya akan berulang juga. So, pada saat ini juga akan ada saat bahkan kita sendiri boleh melihat di kalangan gereja kita sendiri. Antara anggota gereja pun kita bergaduh tentang certain perkara. Walaupun benar itu melibatkan tentang kerohanian, kita masih bergaduh. Sama juga pada masa ini. Sama juga gambaran dengan apa yang Yesus katakan. Ketika kita bekerja di ladangnya, suatu Tuhan menggunakan rasul dia, seperti yang Betis sudah kongsikan tentang watak-watak tadi, dia menggunakan rasul dia, nabi dia, untuk menjangkau mereka, tetapi mereka membunuh. So, secara tidak langsung kita juga melakukan itu, walaupun mungkin kita tidak membunuh secara fisikal, tetapi di dalam hati kita membunuh mereka. Dan di kalangan kita yang pada saat ini mungkin berusaha untuk membawa sahabat-sahabat kita untuk belajar kitab lah, contohnya, tetapi kita menolak mereka. So, sama juga apa yang berlaku pada hari ini. Kita sudah ada satu privilege yang Tuhan bagi, khas sebagai umat Israel rohani. Dan apa yang dikatakan di ayat 44 itu adalah actually penghakiman lah. Penghakiman. Yesus digambarkan sebagai batu. Adakah kita ingin jatuh kepada Yesus ataupun kita ingin Yesus menjatuhkan hukuman kepada kita? Ini satu peringatan kepada setiap kita bahwa kita tahu kalau batu itu dia katakan, version saya, it will grind him to powder. So maksudnya dia akan jadi debu lah. So basically Elvin katakan mereka mati lah. So actually itulah maksudnya. So ini adalah penghakiman di ayat 44 itu. Dan bagaimana menarik, sebelum perumpamaan ini Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang anak. Dua orang anak. Dan Yesus menyediakan mereka untuk setiap perumpamaan Yesus sentiasa menyediakan mereka agar mereka memahami. Sebagaimana satu ketika dahulu, sekiranya Anda masih ingat cerita tentang Raja Daud. Even Raja Daud, Tuhan mengajar dia dengan perumpamaan. Bagaimana Tuhan memutuskan Nabi Nathan untuk mengajar dia tentang orang kaya yang mencuri domba orang miskin. Dan Raja Daud sendiri mengatakan bahwa yang kaya itulah salah kerana mencuri. So begitu juga pada ketika itu, Yesus menegur mereka, setiap apa yang mereka buatkan itu actually bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan. Sehingga kan Yesus memetik ayat yang begitu familiar dengan mereka, itu di Mazmur 118 tadi, bagaimana ini satu nubuatan bahwa Yesus akan ditolak oleh umat dia sendiri. Dan ini yang berlaku bahwa apabila kita mula menolak Yesus, ataupun kita tanya, ini satu persoalan untuk diri kita, adakah apa yang kita lakukan pada saat ini menunjukkan kita ini akan dijatuh ke atas batu, ataupun adakah kita akan ditimpa oleh batu? Adakah setiap perbuatan kita pada saat ini menggambarkan kita sebagai vine dresser ataupun tidak? Adakah kita sekarang ini secara tidak langsung kita menghasilkan buah atau tidak, ataupun adakah kita pada saat ini menyediakan ladang Tuhan ready untuk dipetik? Adakah pekerjaan kita menghalang buah-buah yang sedang bersedia untuk dipetik
datang kepada Yesus ataupun kita menghalang Yesus untuk memetiknya? Itu satu persoalan yang kita harus tanya. Dan begitu ramai orang yang di luar sana actually motivated untuk mempelajari Alkitab actually lah. Dan kenapa yang menghalang mereka untuk mempelajari adalah mereka tidak ada sahabat untuk membantu mereka memahami Alkitab itu, ya. Sebab itu bagus juga kita ada program macam ini supaya kita kadang-kadang secara pribadi ataupun sebagai orang bagi saya lah waktu-waktu muda ya memang membaca kitab itu sukar untuk difahami dan tidak menyeronokkan kalau kamu satu orang saja belajar. Dan apabila kamu berada di dalam grup ini, kamu grup yang lebih besar, kamu ada sahabat yang boleh membantu. Kalau tidak tahu, sama-sama boleh mencari rujukan. So, satu orang mungkin kita malu bertanya, tetapi apabila kita satu kumpulan, mungkin kita tidak berat untuk datang kepada orang yang lebih mengetahui seperti pastor kita, elder kita, ketua-ketua di gereja kita. Ya. So, actually, perumpamaan hari ini adalah tentang penghakiman terhadap umat Tuhan sendiri lah. Ya, umat Tuhan sendiri. So, ini adalah untuk setiap kita lah. Secara ringkasnya, apa maksud perumpamaan inilah? Setiap watak di dalam perumpamaan ini memberi gambaran kita tentang kita, kecuali Tuhan punya Lenona tuh, kecuali Lenona tuh. Lenona tuh memberi gambaran tentang Tuhan, ataupun memang Tuhan lah. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Dan kita telah diberi semua talenta untuk melakukan pekerjaan Dia dan kita tidak melakukan. Apabila Tuhan datang, Tuhan menanyakan kita, suatu berkat-berkat ataupun peluang yang Tuhan datangkan dalam hidup kita dan kita tidak gunakan untuk menghasilkan buah, tidak membawakan buah ataupun orang lain kepada Tuhan. Ya, inilah yang akan dilakukan. Katakan kerajaan Allah itu anggaplah anugerah keselamatan itu ataupun nama kamu mungkin tidak akan ada di buku kehidupan. So, sebab itu waktu orang Farisi dengar itu, mereka tahu Yesus berkata tentang mereka, yang mereka menyadari. Ya. Sebab itu ayat 44 itu ialah yang membantu mereka menyadari. Sebaik juga Yesus katakan, so di manakah jatuh batu itu? Apakah kamu akan jatuh di atas batu ataupun batu atas kamu? Dan dia katakan, now. Dia kata, when the chief and Pharisee heard this parable and perceived that he was speaking of them. So mereka tahu bahwa saat itu Yesus sedang berbicara tentang mereka. So pada hari ini, kitalah itu ya, umat Israel. Ataupun yang Yesus sedang bicarakan dengan. So, adakah kita pada saat ini dengan segala yang Tuhan berikan, khususnya sebagai umat Tuhan yang memiliki berkat yang istimewa, ya, berkat yang istimewa di dalam Alkitab. Andai kata kamu menurutiku, aku akan memberkatimu. Andai kata kamu tidak mengalih kakimu di hari Sabatmu, akan memberkatimu. Orang yang bukan umat Israel rohani, mereka tidak mengetahui apakah itu hari Sabat. So kita yang mengetahui dan kita still memilih untuk mengalih kaki kita walaupun memiliki berkat itu, kita sama saja dengan orang Farisi pada masa itu. Ya, itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada Beatrice. Alright, thank you, Brother Remy. Okay, so ya, saya rasa ya kita sudah dengar lah bagaimana dia terangkan from the background of the story until pasal batu itu, betapa pentingnya dua konsep utama itu, antara kamu jatuh ke atas batu ataupun jatuh ditimpa batu. So actually ya, saya pun okay. I think someone want to say something lah. Boba, you want to say something before saya? Okay, saat sekarang kan ini bukan berkaitan dengan by the way, thank you sharing. Saya bukan menyombong. Ada kawan saya, dia perlu urgent prayer sekarang karena
datuk dia belum sadar lagi, dia pingsan. Jadi di hospital lah sekarang, dia belum sadar lagi. Jadi dokter cakap, dia cakap dekat saya tadi, dia baru cakap dekat saya yang dokter cakap dekat mereka sekeluarga, dokter dia mungkin mempunyai harapan untuk tidak selamat. Jadi saya perlukan doa untuk kamu orang sekarang ya. Saya berdoa ya. Jadi kamu orang juga berdoa. Nama dia Krista lah. Krista. Nama dia Krista. Jadi berdoa untuk datuk dia. Datuk dia belum sadar lagi. Biarlah tangan Tuhan campur tangan sekarang ya. Oke. Saya berdoa sekarang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat ini saya ingin berdoa untuk keluarga Krista. Berilah mereka ketenangan Bapa, dan Engkau mengetahui datuknya telah pingsan akibat pendaharan dalamannya, dan kata-kata dokter itu membuat mereka tidak harapan, mereka punya harapan. Oleh itu Bapa, melalui kuasa-Mu kami percaya Kau sembuhkan Lazarus juga, Kau bangkit Lazarus, dan kami percaya tangan Kau mencopot tangan dalam urusan mereka Tuhan. Buktilah kuasa-Mu terlebih besar, buktilah kuasa-Mu terlebih besar. Kasihilah mereka Bapa, kasihlah hamba mereka Bapa, dan tunjukkanlah berkat-Mu di keluarga mereka. Sertailah mereka saat sekarang Bapa dengan dokter-dokter yang lain, dan sedarkanlah datangnya dengan cepat agar dia melihat tangan-Mu sangat berkuasa. Bapa, kasihilah kami. Kami ini doa kami Bapa. Engkau dia memerlukan Engkau sekarang Bapa. Perhatikanlah kesakitannya sekarang dan sembuhkanlahnya. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke, sorry, saya teruskan pada Beatrice. Okay, thank you. Yeah, so yeah, let's just keep on praying for the grandpa lah. Krista, is it? Krista. Ya, Krista. Ya, okay, jadi okay, ya, jadi jangan lupa bawa bapa dia dalam doa lah, the datuk dalam doa. Okay, jadi alright, okay, mari kita kembali ke kita punya sharing. So, okay, mari kita summarizekan apa yang telah kita belajar. So, yeah. Okay, ada beberapa konsep yang kita perlu faham. Okay, step one untuk belajar cerita ini ya. saya yakin kamu orang takut, saya pun takut belajar cerita ini. Tapi first, apabila kita melihat cerita ini, kita perlu tahu bahwa kita jangan takut ya. Actually konsep dia begitu, ada banyak sumber-sumber di Alkitab dan mereka ada refer cara untuk belajar. Tiba-tiba belajar cara untuk belajar. Alkitab ini adalah untuk kita refer beberapa commentary and untuk kita in this session lah. So, after apa yang berlaku sekarang, kita sudah belajar the characters. Okay? Dalam cerita ini bagi saya yang important adalah kamu perlu tahu apa karakter ini maksudkan. Okay? Vineyard apa? Siapa the landowner, siapa? Apa yang berlaku apa? Okay? Dan ada beberapa keyword yang kita perlu fokuskan juga. So, for example, at first kita belajar pasal satu ladang anggur. Dan dalam prophecy of Isaiah itu berlaku. Walaupun ada a little bit of difference, tapi dia pernah disuarakan. Dan Tuhan bagi saya salah. Tuhan memang bertindak intentionally menggunakan cerita ini. So mereka pun begitu a man of studying the Bible, they are familiar with this. Apabila mereka dapat mendengar, mereka relate bahawa okay, orang ini pun tidak bercakap apa-apa sengapa begitu. Then second is, tadi a good question about Rachel shared a few about the cornerstone. Okay, so throughout the story ada beberapa keyword. First, vineyard. Okay, I'll just list down the main keyword yang I rasa important. Okay, second is dia bercerita pasal this cornerstone. So in short, what is the cornerstone? So kalau you baca yang Rachel say is, that is true lah apa yang dia sebutkan. So cornerstone is very important. Okay? Tuhan selalu in Psalm, in Mazmur, in Isaiah, Isaiah, in Ephesians, dia selalu bercerita pasal this cornerstone. The importance of cornerstone is that
Kalau satu bangunan, cornerstone itu yang menyatukan dua dinding. Okay? So that is how important it is. To build something, you need to have a cornerstone. And in this story, cornerstone yang digunakan ada signify kepada Tuhan. Okay? Dan ayat 44 dia berbincang pula pada another keyword, which is the batu. Okay? Antara kamu jatuh atas batu ataupun kamu kena timpa batu. So tadi Remy bagi kita satu peluang untuk kita lihat lagi dalam sisi lain cerita ini. Dia bercerita pasal judgment of the God's people. So sekarang kita berada di mana, kamu saja yang tahu. Saya pun tak tahu saya kat mana. Aku tahu kan. Okay. Kita tahulah apa yang kita choose. Okay. Dan hari ini dia bagi kita dua senario. Antara you mau jatuh ke atas batu atau jatuh ke bawah batu. So apa maksud dia jatuh ke atas batu? Jatuh ke atas batu. So, ditimpa batu. Okay, in short, bagi saya lah, kamu jatuh kepada atas batu adalah sememangnya lebih baik daripada kamu kena timpa batu kan. So kalau kamu timpa batu, there's no going back. Betul? Kamu kena timpa, dah habis. Bye-bye, episod terakhir, tiada lagi sambungan. Terima kasih kerana menonton. Itulah pengakhirannya. Tapi kalau kamu jatuh atas batu, in a way kamu submit kepada the cornerstone. Kamu rela diri kamu patah, tapi kamu menyerahkan kamu punya diri ke atas this cornerstone yang kuat ini. Okay, jadi as a Christian, sekarang kita sememangnya betul kita choose mana kita side yang berada. Tapi as a fellow Christian, ada baiknya kalau kita sekarang choose untuk submit diri kita atas batu ini, atas this cornerstone. Biar kita patah, tapi kalau kita submit diri kita kepada kuasa Tuhan yang besar itu, maybe you akan broken, tapi you were in a right path lah. Kamu berada di jalan yang betul. Okay, jadi apabila kita balik nanti sebelum kita tidur, not as a bedtime story, let's review this story again lah. Apa yang Tuhan ingin sampaikan sebenarnya melalui this character, dan mari kita menjadi satu penyewa yang layak, menjadi tenant yang sememangnya memberi a good fruits kepada pekerjaan Tuhan seperti yang dia harapkan. Okay. So, siapa girl ni? Hi girl. So, kalau ada soalan lagi, just say out. Kalau tidak understand, I okay je, I boleh ulang balik lah. Tapi ada baiknya kalau kita jujur lah sekarang. Kalau kamu faham, ataupun kalau ada confusion, just say it out lah. Before I concludekan lagi. Okay, ada lagi conclusion. Tak ada lah sebenarnya. Kalau nak concludekan lagi. So ada any keganjilan? Betul tak? Cukup Melayunya. I tunggu 5 saat tau. Kalau tak ada, kita tutup dengan doa lah. Kita cerita beberapa benda, lepas tu kita tutup dalam doa. Ada soalan? So I'm just gonna go around table lah. Angel, everything okay? Angel, Boboy, Listi, okay ke? Okay, semua jelas. Ya, so kalau tidak jelas, jangan risau. Saya pun mula-mula tidak jelas, tapi keep on searching lah. Okay, so Jen, Ati, Rachel, and girl. So any keganjilan? Sudah jelas. Makasih. Okay, so we have Vanessa, our patience, Vanessa, Yaya, Remy. Ada keganjilan? Keganjilan. Kemuskilan, tu dia, kemuskilan. Tiada, okay. Okay. Alright. And Alvin and Bud, okay. You two, okay. Ada any kemuskilan? Boleh lah, slowly. Yeah, slowly but surely, okay. So saya akan bagi beberapa kata penutup lah. So today what we have learned is that about the parable of the tenant. So parable ini mengajar kita banyak benda untuk keywordnya cornerstone, bagaimana
Tuhan relate vineyard dan bagaimana pilihan kita. Adakah kita ingin menjadi seperti mereka ini ataupun kita ingin menjadi functional, okay? Dan hari ini panggilan kita semua adalah untuk menjadi satu umat yang functional, untuk menjadi umat yang menjadi beacon of the light among the nations, okay? Dan apabila kita belajar benda yang susah begini, kita boleh takut, tapi jangan takut lama sangat. Okay, takut sekejap saja, and you can just proceed to more reading. Pray before you start, and hopefully everything boleh membantu kita untuk, 30% is still a progress. So jangan takut untuk mencoba tambah top up kamu punya pengetahuan. Okay, so mari kita tunduk kepala. Ada any doa doa permintaan? Doa untuk yang Grandpa Krista tadi. Ya, Grandpa Krista, we bring the Grandpa into prayer. Ada lagi? Parentsku, Neza. Yes, our family of Rachel, ya, mari kita bawa tiap malam dalam doa. Ada lagi? Ada. Program sepanjang lockdown. Saya tulis dulu. Apa? Program sepanjang lockdown. Program sepanjang lockdown. Ya, Program apa nih? Berspesifikan? Boleh. Yang Kings-nya. Betul. Oh, the series. Very interesting. Okay, selain daripada itu, anyone having exams? Tak ada. Alah. Sekejap ke exam. Okay. Siapa yang bekerja sini? Ada yang perlu kerja turun secara fizikal? Okay, tak ada. Yes, Vanessa? Ya, saya kerja sambilan. Oh, kamu kerja hati-hati tau. Okay, we pray for Vanessa. Okay. Selain daripada itu, any more? Doa untuk kesihatan itu semualah. Kesihatan dari segi fizikal dan mental lah. Itu yang penting. Kesihatan, physical and mental. Okay. So, kalau tiada, boleh kita tunduk dalam doa. Saya akan pimpin dalam. Tak ada lagi kan? Okay kan? Okay. So, kalau ada, say now. If not, we proceed lah. Okay. So, prepare for Krista, Rachel, the Kings series for Vanessa, as well as the health of the people. Okay. Jadi mari kita tunduk kepala. Saya akan pimpin kita dalam doa penutup. Tuhan Allah Ta'ala, kami berkenan syurga yang kami sembah pencipta langit dan bumi. Ya Bapa, kami dengan rendah hati malam tu kau ngucap terima kasih kerana lawanan dan begitu membantu kami untuk memahami this parable Tuhan. Tuhan, ya a little bit confusing, tapi kami nemu Tuhan akan anjung Holy Spirit Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk memberkati kami dalam usaha kami untuk memahami this story. Dan berkati usaha-usaha kecil kami, usaha-usaha kami untuk share this story to other people, biarlah semuanya diberkati dan dapat membawa kami kepada terang kebenaran Tuhan. Ya Bapa, di malam tu kami akan submit Aki Krista yang dia tu probably very critical in the ward. Biarlah Nan memberkati segala urusan, segala resuscitation, segala medication, segala usaha-usaha yang dilakukan para doktor terhadap Aki, yang ambillah semuanya tahu yang anggai kesembuhan ya Bapa. Sentuh ya jamah ya, biarlah kuasa Tuhan yang besar itu dapat mengalir dalam keluarga Krista sampai kita lihat betapa agungnya, betapa powerful Tuhan yang sila sembah. Ngau dia Tuhan, akhirnya kami serahkan semuanya dalam jari Tuhan untuk Tuhan menyembuhkannya. Nah, begitu juga untuk family Rachel yang dia tu berada in quarantine center. Biarlah Engkau memberkati, Hidayah, biarlah segala medication, segala benda yang dilakukan oleh the frontliners dapat membantu sepenuh penyembuhan si Raya. Biarlah Sirap pun diberikan kekuatan dan iman yang tinggi dalam meng-guide this family dalam Sirap mencapai kesembuhan ya Bapa. And kami juga pray untuk a few programs yang kami bisa rancang, especially this King
series of Bible study. Tuan, belia-belia Tuan berbimbing dulu in Sarawak, in wherever kami berada, begitu bersemangat untuk this session. Biarlah Tuan memberkati usaha kami dalam kami mempelajari Alkitab Tuan. Tuan hampir datang, biarlah kami lebih mengenali Tuan, lebih lanjut mengenali Alkitab Tuan, dan dapat share this berita dengan orang bukai. And kami got pray for Vanessa dalam this MCO ya perlu bekerja agak, dan kami ingin Tuan memberikannya sepenuh perlindungan jauh dari segala wabak, segala benda-benda yang tidak baik, especially this COVID-19 virus. Biarlah Tuan menjauhkan tidak ya hari untuk ngambil kesidak sentiasa sehat dan dapat having a normal life korang bukan. And yang bapa kami juga ingin berdoa untuk setiap kawan-kawan kami yang berada di ruangan tu. Nah, nombor siapa sih dah ya? Now kami gagal lawan kami dapat belajar kitab Tuan, biarlah Tuan memberi sidak ya sempurna kesihatan ke, be it physical or mental, biarlah sidak dicukupkan, berkati keluarga sidak ya, biarlah sidak menjadi satu blessing di mana-mana sidak berada. Nah, ya bapa, kami menyerahkan segala hidup kami dalam jari Tuan. Ngau apa-apa future plans kami serahkan dalam jari Tuan gak. Biarlah Tuan masuk campur, and biarlah Tuan ditinggikan dalam segala hal. Biarlah kami direndahkan, biarlah kami sedar bahawa tanpa Tuan kami ada utai. Itu Tuan, kami rest before kami berdani baru pergi untuk sekolah. Biarlah untuk kerja, biarlah Engkau memberkati kami dan beri kami rehat yang damai, ambil kami untuk diperbaharui pagi-pagi lah. Terima kasih Tuan. Dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat dan penebus manusia kami bersampi. Amin.